Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Patricia dengan NIM 22042006. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi dengan tujuan remedi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar administrasi publik. Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu bura dan kerasi. Bura berartinya meja kasar penutup, dan kerasi yang artinya kekuasaan. Dan keduanya digabung menjadi burokrasi. Secara etimologi, biro tambah krasi sama dengan meja tambah kekuasaan. Pengertian birokrasi menurut ahli. Yang pertama, menurut Serdamayanti pada tahun 2009, menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menurut Mikhail J. Roskin, birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Pengertian birokrasi dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintah yang terdiri dari substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Pengertian birokrasi dalam perspektif administrasi publik, yaitu badan atau organisasi pemerintah yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan. Birokrasi dalam perspektif politik. Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak atau partai yang berkuasa yang cenderung memihak, memiliki kewenangan, dan terlibat dalam perencanaan kebijakan keputusan politik. Birokrasi dalam konteks pengelolaan kekuasaan. Birokrasi adalah pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengolahan kekuasaan negara sehari-hari. Ia berperan sebagai pelaksana keputusan yang dirumuskan pemimpin politik. Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengolahan kekuasaan negara sehari-hari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam proses perumusan maupun di dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan. Terminologi birokrasi. 1. Birokrasi sebagai organisasi yang rasional. Kedua, birokrasi sebagai efisienan organisasi. 3. Birokrasi sebagai administrasi negara. Keempat, birokrasi sebagai pemerintah oleh para pejabat. 5. Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat. Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum, bukan legitimasi politik. Ada dua macam tugas aktivitas birokrasi publik, yaitu pertama, tugas pokok atau tugas substansi, yang kedua, tugas pelayanan atau administrasi. Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Melaksanakan pembangunan yang profesional. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Ada beberapa tugas pokok birokrasi, yaitu yang pertama, menegakkan atau memaksakan adanya kepatuhan. Kedua, menyelenggarakan pelayanan. Ketiga, pembuat kebijakan dan regulasi. Ada beberapa
karakteristik tipe ideal birokrasi. Yang pertama, otoritas hierarki. Kedua, komunikasi dinas yang jelas. Ketiga, prosedur kerja yang jelas. Keempat, pembagian kerja atas dasar spesialis. Kelima, netralisasi. Keenam, rahasia jabatan. Ketujuh, jam kerja penuh. Selanjutnya, klasifikasi birokrasi. Dilihat dari sisi pelaksanaan, birokrasi terbagi ada dua, yaitu birokrasi sektor privat, contohnya perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dan lain-lain. Kedua, birokrasi sektor publik, yaitu contohnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilihat dari arti luas dan sempit, birokrasi terbagi dua, yaitu satu, birokrasi eksekutif, contohnya kabinet, departemen, kementerian negara, dan lain-lain. Birokrasi negara yaitu contohnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya dilihat dari tingkat pemerintahan, birokrasi terbagi 4, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan keempat, pemerintah desa. Adapun beberapa tujuan birokrasi: satu, sejalan dengan tujuan pemerintah. Kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya dan visi misi pemerintah dan negara. Ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Keempat, menjalankan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Adapun beberapa manfaat dari birokrasi yaitu satu, mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Kedua, memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Ketiga, menjamin keberlangsungan sistem pemerintah dan politik suatu negara. Birokrasi dalam pengertian netral dan patologi. 1. Pengertian netral yaitu tidak terkait baik atau buruk. Kedua, birokrasi sebagai patologi. 1. Patologi yang timbul akibat akibat gaya manajerial. Kedua, patologi yang timbul akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana. Ketiga, patologi yang timbul akibat tindakan anggota birokrasi yang melanggar norma dan aturan perundangan. Keempat, patologi yang timbul akibat perilaku negatif birokrat. Kelima, patologi yang timbul akibat situasi internal sebagai intensi dalam lingkungan pemerintahan. Adapun ciri-ciri birokrasi negara maju yaitu aparat negara yang netral, contohnya apolitis, tidak berpolitik pemerintah serta tidak pro pada kepentingan tertentu atau objektif. Kedua, rasional, tidak dikuasai atau didominasi oleh kelompok tertentu. Ketiga, cakap, terampil, dan efisien dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kelima, formal dan legalitas. Kelima, tunduk pada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat. Keenam, tidak mudah diintimidasi. Birokrasi di negara berkembang. Ciri-ciri birokrasi di negara berkembang: birokrasi adalah berorientasi kepada hal lain daripada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadi dibanding mencapai sasaran-sasaran program.
pada tahun 1964 menyatakan sebagai prevensi birokrat atas kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah dan dianggap tidak mengenal etika. Di negara berkembang, korupsi telah merajalela semakin sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Atau menurut istilah Hedi Sanctioned by Social Mores dan institutionalis. Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup berlanjut setelah merdeka. Di banyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau elit bangsa yang sangat bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga di kelompok luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan. Akibatnya pengawasan menjadi tidak efektif. Baik, sejarah birokrasi di Indonesia. Yang pertama, masa kerajaan. Kerajaan maritim dan agraris dominan, yaitu pemusat sumber ekonomi, kehormatan pada raja, dan didistribusikan pada birokrat. Pada masa penjajahan, pada zaman Belanda, struktur dan sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan. Berbeda dengan abdi dalam, priai atau birokrat Belanda yang diangkat Belanda dan mengadopsi gaya Belanda tapi gaya feodal kemasyarakatan. Timbul ketidaksenangan para nasional pada para priai atau bisa dikenal dengan birokrat Belanda. Pada masa kemerdekaan, transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat. Pada posisi dan status masih berkaitan dengan hierarki, abdi negara, sentralisasi dan ritualitas. Perbedaan birokrat tidak berbeda pada kelas istimewa, karena terlalu banyak pada penurunan kemakmuran serta terus-menerus mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Penampilan dan sosok birokrasi di Indonesia. 1. Patrimonial birokrasi. Patrimonial birokrasi ada 3 macam, yaitu patronase di lingkungan elit, simbiosa penguasa dan pengusaha, ambivalensi hubungan pusat dan daerah. Kedua, sentralisasi yang amat kuat. Ketiga, menilai keseragaman dalam struktur birokrasi. Keempat, pendelegasian wewenang yang kabur. Kelima, kesulitan menyusun uraian tugas dan analisa jabatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.